أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويا أيها الحاضرون اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah, kita telah memasuki hari yang kedua. Hari yang kedua, alhamdulillah kita seterusnya diberikan kesehatan dan seterusnya kita bisa melaksanakan amalan ibadah sunnah tarawih. Untuk hari ini, seperti hari-hari sebelumnya akan dilaksanakan silaman rohani sambil masuk juga ibadahnya, insyaallah, sehingga semuanya bisa terlaksana. Untuk menghemat waktu, maaf Pak Kiai, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa huwa khairul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang ketiga kali saya ingin mengingatkan penyakit yang melanda kita semua, yaitu penyakit yang merongrong kebersamaan. Semuanya mari sama-sama merenung bahwasanya diri kita, diri keluarga kita, diri bangsa kita ini lemah sekali jiwa kebersamaan. Saya menyampaikan ini karena apa? Karena prihatin sesuatu yang seharusnya menjadi tegak tidak tegak. Ya. Dalam Ramadan yang namanya siang. Siang itu bahasa Arab atau saum. Saum itu artinya menahan diri. Sekarang banyak orang yang tidak mau menahan diri, buru-buru, tergesa-gesa, pengen pinter dengan cepat, pengen maju dengan cepat. Padahal hidup tidak bisa dilakukan dengan cepat semuanya. Kita seperti sopir. Sopir itu nyetir. Nyetir itu STIR. Kalau tidak STIR nunjang kepala atau dipisui orang. Dipisui itu bahasa Indonesia. Yang di Indonesia kan saya sendiri. Karena saya cari bahasa Indonesianya sulit. Dipisui itu tidak enak kalau kita gunakan. Dipisui itu dilupat-lupat orang. Setir STIR itu sabar, tawakal, ikhlas, ridho. Kalau nyetir mobil, nyetir motor, nyetir sepeda harus setir, sabar. Jangan sampai nyetir mobil tidak sabar. Kalau tidak sabar, akhirnya hatinya sakit, gerundel, tegang karena tidak sabar. Tawakal, ya tawakal, jangan memaksa-maksa sampai di Osaka jam sekian. Yang mengharuskan siapa?
Kamu tamat SMA harus umur sekian. Yang nyuruh siapa? Hari ini sampai 5 hari gedung ini harus sampai sekian meter. Yang nyuruh siapa? Kalau memang waktunya 5 hari ya jangan dibuat 4 hari, jangan dibuat 6 hari, jangan dibuat 7 hari. Naik mobil waktunya cepat ya cepat, waktunya lambat ya lambat. Kalau waktu cepat kok lambat, kamu dipisui orang goblok, udah tua masih nggak tahu apa-apa. Kalau kamu cepat di waktu lambat, nabrak ini disempriti oleh polisi. Tawakal, ikhlas, jangan marah-marah. Apalagi zaman sekarang kalau di Indonesia Pak, naik mobil itu sekarang tuh harus kalah dengan motor. Kalah tuh mengalah, kalau enggak nanti kita yang menjadi korban. Allah subhanahu. Dia yang nabrak, kita yang menanggung. Dan anak-anak naik motor biasanya nggak punya SIM. Mayoritas anak-anak yang naik kendaraan itu biasanya yang mayoritas punya SIM apa enggak? Pak, Bu, yang mengendarai kendaraan kita di Indonesia itu mana yang banyak punya SIM atau tidak? Tidak. Akhirnya tidak tahu jalan, tidak tahu aturan, tidak tahu caranya naik kendaraan. Ya Allah. Tapi kita kalau dilewati, kalau diselip, ikhlas, jangan marah-marah. Kalau marah-marah tidak ada gunanya. Marah-marah tidak ada gunanya. Ikhlas. Yang terakhir, ridho. Ridho kita rela. Kalau memang sampainya jam 5 ya jam 5, jam 6 ya jam 6. Kenapa? Kita tidak ridho juga tidak bisa berbuat apa-apa. Memang tampaknya Allah menghendaki demikian. Dalam semua nasib, dalam semua perjalanan hidup, sabar, tawakal, ikhlas, ridho. Tidak boleh memaksakan takdir. Tidak memaksakan orang lain, tidak memaksakan waktu, tidak memaksakan nasib, tidak memaksakan apa saja. Karena apa? Tidak mempunyai alur jalan masing-masing. Sholat itu 5 waktu. Zuhur ya jam sekian, dipindah subuh tidak boleh. Subuh sekian, jamnya zuhur ya tidak boleh. Memang waktunya subuh itu, asar itu, maghrib itu dan sebagainya. Maka kita jangan memaksa. Maka inilah sebab goncangnya kehidupan dunia ini, karena masing-masing tidak mau menempatkan dirinya pada tempatnya, melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pada aturannya, tidak sesuai dengan yang harus dilakukan. Bahkan kalau melanggar kadang-kadang bangga. La haula wala quwata illa billah. Sampai banyak manusia yang memangsa manusia ibarat serigala makan serigala. Saya ingatkan tadi kebersamaan. Inilah ukhuwah Islamnya, nahan diri. Puasa itu nahan diri. Nahan diri, dan diri benar makan saja. Makannya dipaskan, minumnya dipaskan, pakaiannya dipaskan, perginya dipaskan, kerjanya dipaskan. Bukan itu saja. Artinya apa? Semua harus juga menahan diri. Jangan mudah marah, jangan mudah kecewa, jangan mudah protes, jangan mudah ini itu dan sebagainya. Tahan diri, menahan kepuasan, karena kepuasan akan datang sendiri, tidak harus dipaksakan. Itulah ajaran kita, ajaran Islam. Jadi di dalam Islam itu ada ajaran apa? Ajaran tahan diri, tidak memaksakan waktu, tidak memaksakan nasib. Semua usaha dengan maksimal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Usaha maksimal. Nah, dalam rangka kita tahan diri ini, dalam rangka kita saling menahan diri ini,
kita ingatkan hidup ini tidak sendirian. Hidup ini tidak sendirian. Sampai mati juga nggak sendirian. Tidak mungkin Bapak Ibu mati berangkat ke kuburan sendiri-sendiri. Pasti ada yang angkat. Kalau bapak-bapak mati lantas dijajari orang para tetangga, mati yang angkat ke kuburan siapa? Tidak bisa itu. Lahir juga pakai bidan, pakai dukun. Ya kan tidak? Iya. Bapaknya urusin bayar, kakaknya tangannya ke pasar sekali kan bahaya. Makanya ada bidan. Hidup tidak sendiri, lahir tidak sendiri, kerja berjalan tidak sendiri, pasti digendong dulu. Itulah yang tidak bisa hidup. Sampai kapan saja manusia tidak bisa hidup sendiri. Sombongnya manusia yang kadang-kadang dia ingin hidup sendiri, lupa dengan orang. Mau bilang yang bilang pilihnya atau orangnya merah ini, merah itu merah kok itu biasanya merah itu berhenti. Jadi dulu zaman Orde Baru itu ulang sedikit Pak ya. Dulu Orde Baru itu partainya ketiga ya, merah, hijau, kuning. Ceritanya ada orang golput atau golongan putih atau golongan tidak memilih. Kebetulan itu dia bawa mobil itu berhenti di perempatan dan karena merah berhenti. Ya aja polisi. Berarti ganti kuning berhenti lagi, nggak mau jalan. Hijau nggak jalan lagi, dasar mesinnya macet. Apa kata polisi? Mas, nomor ini warna yang 3 itu nggak ada yang kau sukai. Iya saya tunggu yang putih kok nggak ada. Ini jawaban politis sekali. Kenapa tidak mau Golkar, tidak mau PDI, tidak mau Golkar, tidak mau P3? Dia golput. Jadi ibarat apa? Mobil macet, tidak mau milih 3 warna. Ini kok merah tapi hidung ini tidak apa-apa. Ini hidung. Merah hidung ini. Atau memang nggak berlaku. Baik. Tadi ngomong apa tadi? Mobil macet. Kembali pada itu tadi. Manusia yang mau bikin ini adalah egoisme. Tidak toleransi. Egoismenya tinggi, tidak mau toleransi, tidak mau mengalah, tidak mau mengambil baginya sendiri-sendiri. Bahasa yang Jawanya itu sulit untuk kalau bahasa Indonesia tidak enak. Egoisme itu tekmu. Nah ini kata tek ini artinya cuek. Tangan saya yang salah ini. Tidak ada apa-apa. Mesti tangan saya. Milikku. Milikku. Itu namanya individualisme. Kalau egoisme, milikku sendiri. Ini zaman sekarang milikmu, tekmu dewe. Itu namanya egoisme. Terjadi apa tidak sekarang? Inilah orang kalau mempunyai modal, maaf saya ulang-ulang ya. Orang kalau mempunyai kekuatan, kekayaan, ketinggian, kebesaran, atau ketampanan, atau kelebihan dalam apa saja, biasanya egoismenya itu masuk dalam dirinya. Usikum wa iyaya. Saya ulangi. Umumnya manusia itu yang tidak mendapat hidayah, kalau mempunyai keunggulan, kalau mempunyai kelebihan di dalam kekuatan, kebesaran, ketinggian, kemajuan, kekuatan, apalagi dan sebagainya, biasanya ada penyakit
egoisme. Ini penyakit. Ini penyakit. Sehingga seakan-akan dia itu berdiri sendiri, mangkat sendiri, naik sendiri, maju sendiri, membesar sendiri, meninggi sendiri, mengkaya sendiri. Tidak mungkin orang kaya menjadi kaya kalau dia sendirian, pasti karena ada orang lain. Toko itu tidak akan laris kalau tidak ada pembeli. Iya apa tidak? Lupa dia pada pembeli. Demikian selanjutnya. Anak sekolah lulus, pintar, sarjana, sampai umlaut, sampai tinggi, tidak bisa maju kalau tidak karena dosa, tidak karena bukti. Ini dilupakan kalau sedang mempunyai kekuatan, kalau sedang mempunyai modal. Dan modal itu modal kekuatan atau kelebihan. Usikum wa iyaya, usikum wa iyaya. Yang laki-laki tampan, gagah, ganteng, kuat, wah jadi rebutan perempuan. Yang perempuan sama, cantik, menarik, dan seterusnya. Sombong, seakan-akan laki-laki naksir dia semuanya, padahal hanya nonton. Betul Pak? Sampai yang tua-tua juga nonton, ya Pak ya? Yang tua-tua itu sama dengan saya. Sombong, egoismenya itu tinggi. Seakan-akan dia itu tampan, gagah, dan sebagainya dia sendiri. Padahal karena bantuan orang tuanya, karena bantuan dokter, karena bantuan petani. Ya tidak, orang sehat karena petani, karena yang nanam tumbuh-tumbuhan. Yang perempuan juga cantik, menarik juga karena apa? Karena orang lain. Ya. Coba tidak punya sabun 3 hari gitu. Kambing saja enggak mau. Jadi ada perlombaan. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Puasa-puasa itu indah, yang bikin enggak indah itu manusianya. Puasa itu enak, yang bikin enggak enak itu manusianya. Ada perlombaan siapa yang kuat masuk kandang kambing. Ada orang Jawa, Sunda, Kalimantan, Padang, dan sebagainya. Masuk Jawa, tidak betah. 1 menit lari tidak kuat. Sudah tidak kuat, ini tidak kuat. Maaf saya ya, yang paling menang itu siapa? Orang Padang. Orang Padang itu mobilnya itu BI. Letternya BI. Apa itu? Banyak akal. Kalau Palembang BG banyak. Kalau Lampung BE banyak emas. Kalau Medan BK bata karung. Ya kan? Bata karung. Kalau apa lagi? Kalau Riau apa? BM banyak minyak. Iya, banyak. Dan ini Jawa Timur lain ABC, BCD apa L dan sebagainya. Lalu Padang dengan BA banyak akal. Orang Padang punya akal, mobilnya BA. Saya siap. Itu berani. Baik, tunggu 3 hari. Saya mau bersemedi. Jangan lihat saya 3 hari. Orang menunggu perlombaan semuanya kalah sama kambing. Kalah masuk kambing tidak betah 1 menit 2 menit. Apa yang terjadi? 3 hari 3 malam tidak mandi, tidak sikat gigi, ya, dan lantas dia pokoknya membuat bagaimana badan itu demikian rupa. Oke, hari yang tidak ditunggu-tunggu masuk kandang. Dia 1 menit 2 menit kambingnya yang keluar. Akhirnya dia betah di mana? Di kandang kambing. Sama saja. Yang sombong-sombong, yang kaya-kaya karena orang lain, besar karena orang lain, kuat karena orang lain, pinter juga karena orang lain, jangan lupa. Sehat juga karena orang lain, jangan merasa sehat karena dirinya sendiri. Antara pribadi dengan orang lain tidak bisa dipisahkan. Manusia hidup sendiri, tetapi tidak bisa hidup sendirian.
Manusia lahir sendiri-sendiri, mati sendiri-sendiri, tapi semuanya mati. Keluarnya, lahirnya tidak ada rombongan, tidak ada. Mati rombongan juga tidak ada. Tetapi proses lahir dan proses mati tidak sendirian, sampai kuburan juga sendirian. Tetapi lahirnya sendirian, ajalnya juga sendirian. Tetapi dalam hidup bersama-sama. Maka jangan lupa, manusia selalu membutuhkan orang lain. Kapan saja dan di mana saja. Nasib orang tidak semuanya enak. Nasib orang tidak semuanya itu manis. Nasib orang tidak semuanya itu indah. Nasib orang tidak semuanya itu enak. Lupa. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Nasib manusia itu digilir. Hari ini di atas, besok pagi di bawah. Jangan merasa kamu hanya selalu di atas. Maka jangan lupa kebersamaan, ukhuwah Islamnya, silaturahim. Manusia diciptakan oleh seorang yang namanya Adam. Jangan lupa. Jangan merasa dirimu itu bisa hidup pada kamu juga anaknya Adam. Kalau kita mau bicara Adam, putra anak Qabil dan Habil, di situ pembunuh. Jadi kita ini turunan pembunuh, tapi jangan kita menuruni sifat pembunuh. Baik, itu jelas. Yang ketiga, Qabil dan Habil. Jadi mau tidak mau kita ini ngaku atau tidak diturunkan atau anak cucu dari anaknya Adam. Tapi insya Allah dengan hidayah Allah, dengan ukhuwah Islamnya tidak demikian, karena umat Islam mendapat hidayah. Hidayah inilah yang tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang tertentu. Mudah-mudahan itu termasuk kita. Kita bersama, kita berukhuwah. Bangsa kita, bangsa Indonesia. Waktu saya di SD, itu Indonesia itu jumlahnya 50 juta. Jumlah bangsa Indonesia itu berapa? 50 juta. Tanahnya dari Sabang sampai Merauke. Meskipun waktu itu Irian Barat masih di bawah Belanda. Terus Belanda diusir tahun 61 Baik. Tetap dari Sabang sampai Merauke, dari Tarakan sampai Pakistan. Hanya itu. Penduduknya 50. Sekarang tahun 2014 jumlah penduduknya 250. Yang bisa membereskan, yang bisa mengatur, yang membina kerukunan penduduk yang 250 juta bukan polisi, bukan tentara, bukan ilmuwan, bukan ulama, bukan apa, adalah akhlak. Yang bisa menyejahterakan bangsa Indonesia bukan ABRI, bukan polisi, bukan negara, bukan ahli tata negara, bukan orang yang kaya, bukan orang yang pintar, bukan orang yang tua, bukan orang yang, tetapi yang merukunkan bangsa Indonesia, mempersatukan Indonesia hanyalah satu, yang namanya akhlak. Kita kehilangan akhlak. Bapak-bapak, ada kamar 8 kali 8 meter. Bapak, saya kira bapak-bapak tahu ukuran ya, 8 kali 8 meter. Artinya kalau kelas itu 8 kali 7 meter satu kelas. Ya sekarang 8 kali 8 meter. Diisi 10 orang. Diisi 10 orang. Diisi dengan 4 orang. Diisi 4 orang. Diisi 10 orang bisa. Dengan syarat akhlaknya orang itu baik. Ada kerukunan, ada kebersamaan, ada sopan santun, ada hukum, ada ketaatan, ada disiplin. Betul kira-kira? Betul. Tapi 8 kali 8 meter
yang ada di dalamnya 4 orang. Yang satu pemain gitar, yang satu mabuk-mabukan, yang satu ngaji, yang satunya sakit batuk-batuk. Kira-kira 4 orang ini bisa rukun apa enggak? Pisu-pisuan semua itu. Saling mengupat. Lebarnya 8 meter, panjangnya 8 meter, 4 orang. Sumuk, desak, tidak kuat. Kenapa? 4 orang akhlaknya rusak semua. Sama, dalam satu keluarga. Nomor 1 pemabuk, nomor 2 pencuri, nomor 3 peminum, sudah pemabuk peminum. Yang ketiga morfine, nomor 4 penjudi, nomor 5 PSK, nomor 6 mubalik, nomor 7 santri imam masjid. 7 orang. Alhamdulillah semuanya 4 orang. Yang satu dai, yang satunya tukang minum khamr, yang satunya PSK, yang satunya itu pemain itu gitar atau ini dan sebagainya. Kira-kira kerasan apa tidak? Bukan apa tidak? Pusing. Yang Siti dibilang itu minum itu haram, di situ tempat mabuk. Jadi masalahnya inilah bangsa kita, inilah negara, inilah umat manusia sekarang, egoismenya tinggi. Perlu ada yang namanya akhlak. Jadi waktu saya di Mesir, Pak, di Mesir itu ngantrinya itu baik sekali tuh. Oh, rapi sekali, nyelonongnya juga rapi. Orang Indonesia kalau ngantri itu rapi apa tidak? Nyelonongnya yang rapi ya. Jadi waktu itu gak jalan, Pak. Karena di depan saya itu ada orang yang pengen terenjel bahasa nerobot aja gitu. Polisi datang, ayo pulang, pergi. Dah. Polisi tidak ada, yang lainnya masuk lagi, terenjel lagi, nerobot lagi. Wah, polisi datang lagi. Apa kata orang? Nggak cukup ini polisi 1, 2, 3, maunya 10 polisi. Iya, mau naik ini 10 orang sekarang banyak yang polisi cuma 1, 2 dipermainkan. Lihat, nanti kapan kita sampai kita di belakang. 1, tidak cukup 2, 10, 5, tidak tinggal 5, 10. Saya jawab, ya sih, nggak 1, 2 atau 5, 10. Yang diperlukan 1 apa? Akhlak. Betul. Ini masalahnya masalah akhlak. Tidak usah pakai polisi. Kalau akhlaknya baik, insya Allah antri menjadi baik. Betul Pak tidak? Itulah tadi 10 orang kalau akhlaknya baik, rukun, damai, aman, tentu. Subhanallah. Kita semuanya mudah-mudahan dijaga dengan akhlak ini. Akhlak orang-orang yang berpuasa, akhlak orang yang berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang berbarokah dengan adanya kita merasa siang, dokter nafas, tahan diri, menahan diri, merasa kita itu bersama, kita insya mempunyai berkah yang baik dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berkeluarga dan berpribadi serta hubungan kita dengan kita. Usikum wa iyaya kita Allah ini saja. Insya Allah mudah-mudahan protes saya ada gunanya. In ahsantu fa min Allah wa tawfiqihi wa in asatu fa min nafsi wa tafsiri. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah itu dari saya dan aku ya Allah dan minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.